masa ketika sihir masih mengembara bebas di dunia, lahirlah dua anak kembar perempuan dari suku Esyerion. Suku kuno pemilik darah penyihir murni, penjaga keseimbangan antara cahaya dan kegelapan. Anak pertama yang lahir diberi nama Elindra Esyerion, yang berarti cahaya fajar yang lembut dan menenangkan. Namun Morfana tidak menangis, dadanya sunyi. Jantungnya tidak berdetak, kepanikan menyelimuti ruangan. Tangis ibunya pecah, ayahnya gemetar memeluk bayi yang nyaris tak bernyawa. Saat keputusasaan mencapai puncaknya, udara terbelah. Dari dalamnya melangkah seorang penyihir wanita tua bermata seperti bulan purnama. Namanya Lunaris, penyihir dari hutan kabut. Dengan suara yang tenang namun berat oleh takdir, ia berkata, ada satu jalan keselamatan. Separuh jantung Elindra harus diberikan pada Morfana. Dengan sihir kuno, jantung itu akan tumbuh kembali. Keduanya akan hidup. Namun takdir mereka akan terikat selamanya. Ibunya menolak, tangisnya berubah menjadi jerit penyangkalan. Namun cinta pada kedua anaknya lebih besar dari rasa takut. Malam itu, jantung terbelah. Sejak hari itu, Elindra tumbuh rapuh namun bercahaya, tubuhnya lemah. Namun jiwanya memancarkan ketenangan yang tak tergoyahkan. Sedangkan Morfana tumbuh kuat, sihirnya tajam dan besar. Namun hatinya selalu diliputi kehampaan yang tak pernah bisa ia jelaskan. Tahun-tahun berlalu, di hutan kabut, Elindra terpilih menjadi penyihir muda berbakat. Kehormatan suci yang hanya diberikan pada jiwa-jiwa pilihan. Morfana, meski kemampuannya tak kalah, tak pernah dipanggil. Takdir seakan selalu menutup pintu untuknya. Di sanalah mereka bertemu Pangeran Sirian dari kerajaan Aureliat. Bijaksana, tenang, bermata jernih seperti danau pagi. Hati sang pangeran jatuh pada Elindra. Dan Morfana hanya bisa mencintainya dalam diam. Ketika Sirion naik tahta dan Elindra menjadi ratu, Morfana memilih pergi. Ia meninggalkan keluarga, meninggalkan cahaya, dan berjalan menuju tanah jauh yang tak tersentuh cahaya. Dalam pengembaraannya, ia bertemu seorang penyihir berjubah hitam, penyihir kegelapan. Wajahnya tersembunyi bayangan, suaranya seperti gema dari jurang terdalam. Darinya, Morfana mempelajari kutukan, kehendak kematian, dan sihir yang menuntut pengorbanan jiwa. Amarahnya ditempa menjadi kekuatan hingga suatu malam, ia kembali ke kerajaan Aureliat. Ratu Elindra telah menciptakan pelindung raksasa. Sihir agung yang menolak semua kekuatan dari luar. Tak satu pun sihir mampu menembusnya. Namun Morfana melangkah masuk tanpa luka. Karena darah mereka sama, karena jantung mereka pernah satu. Ia menghancurkan dinding pelindung, melafalkan mantra tidur pada raja dan seluruh pengawal. Di aula kerajaan, sang ratu menunggu. Kamu harus berhenti, ucap Ratu Elindra lembut. Amarah Morfana meledak, sihir hitam melesat, namun Elindra menghindar. Sebagai balasan, sang ratu memanggil bola cahaya, di dalamnya berputar kenangan ibunya. Morfana melihat kebenaran, ia melihat dirinya lahir tanpa detak jantung. Ia melihat Elindra kecil menangis saat separuh jantungnya diambil. Ia melihat ibunya menjerit, ayahnya berlutut. Seluruh hidupnya dibangun di atas pengorbanan kakaknya. Saat kesadarannya runtuh, penyihir kegelapan muncul dan menyerangnya. Kau terlalu lemah, bisiknya. Tanpa ragu, Elindra melangkah ke depan, sekali lagi melindungi Morfana. Tubuhnya terluka, namun ia tetap berdiri. Dengan suara gemetar, ia mengucapkan mantra terlarang, Lumenanima, cahaya meledak dari tubuh Morfana. Penyihir kegelapan menjerit, terhisap ke dalam cahaya, lalu lenyap. Tubuhnya perlahan berubah menjadi cahaya. Ia memeluk Elindra untuk pertama kalinya tanpa iri, tanpa kebencian. Morfana jatuh berlutut, air matanya mengalir. Maafkan aku. Cahaya itu memudar. Morfana menghilang, namun sejak hari itu, Ratu Elindra merasakan kehangatan dalam hatinya, seakan jantung yang terbelah akhirnya kembali utuh. Dunia mencatat satu kebenaran abadi, bahwa cahaya dan kegelapan kadang lahir dari cinta yang sama.